Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alaminna innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan kajian kita doakan dulu kepada seluruh saudara-saudara kita yang mendukung channel dakwah ini ya. Semoga dukungannya menjadi catatan langit kesolehan mereka dan juga bagi keluarga mereka. Semoga doa-doa mereka juga dikabulkan oleh Allah. Allah balas dengan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk semuanya yang mendukung, tentunya berdasarkan kemampuan masing-masing, karena kemampuan kita tidak sama ya. Tetap Allah catat sebagai amal soleh. Dan aku terima kasih atas doa-doa kalian ya. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang kita saling mendoakan. Semoga kebaikan doa itu kembali kepada kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Semangat pagi. Ini kalau musim hujan itu bawaannya jadi kurang semangat ya, karena dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Minum kopi dulu. Kemarin aku sudah sampaikan kepada kalian, aku bagi tentang bagaimana sebuah usaha untuk memburu kata sholawat itu. Apa sholawat itu? Dan kalian tahu kan bahwa sholawat itu punya banyak arti. Setelah kita buka beberapa kamus, sekitar 5-6 kamus lah ya, cukuplah segitu aja sudah pusing, apalagi kalau semua kamus diturunkan kemarin, karena satu kamus saja itu sudah cukup banyak artinya, belum lagi tulisannya kecil-kecil itu. Jadi artinya bahwa ketika kita menemu diksi sholawat itu tidak bisa diikat pada satu makna tertentu, maknanya ya hanya itu saja gitu, tidak bisa. Lihat konteksnya ya. Konteksnya, jadi teks itu nanti permaknaannya akan ditentukan oleh konteks, mau kemana dia, makna apa yang paling tepat, yaitu tergantung konteksnya. Sekali lagi, itulah yang diingatkan oleh Al-Quran ya, tentang bahwa di dalam Al-Quran itu ada yang mukamat, jelas, ada yang mutasabihat. Mutasabihat itu bukan tidak jelas, tapi polisemi, banyak makna. Nah, itu perlu kecanggihan, perlu kecerdasan, perlu kepintaran sendiri untuk menentukan sebetulnya makna mana ini gitu ya. Jadi bukan nggak perlu dipelajari, biar itu hanya Allah yang tahu lah. Kalau Allah yang tahu, gimana orang Al-Quran itu untuk manusia kok. Jadi jangan dilarang mutasabihat itu Al-Quran dan kita harus tahu Al-Quran, kok nggak boleh. Itu kan ya sudahlah, dibuang jauh-jauh kerangka berpikir yang yang apa namanya, feodalistik gitu ya. Kita ini belajar supaya pinter, kok ada larang-larangan seperti itu. Oke, sebelum itu jauh ke belakang sekitar 3-4 harian aku juga sudah unggah sekilas tentang soli. Cuman itu memang ya namanya aja sekilas, artinya dia tidak merinci sampai hal-hal yang mendasar ya, hanya sebuah tinjauan yang sekilas. Artinya dari sana kalian sudah tahu ya bahwa sholawat itu jamaknya ya, nanti mufrodnya itu sholat ya. Nanti sholat itu bisa dipahami secara terminologi dan etimologi gitu ya. Itu sudah dijelaskan di video yang berjudul sekilas tentang soli ya. Jadi urutan ya. Nggak bisa kalau kalian nonton videoku seperti jucuk itu langsung mengarah ke satu video saja, nanti lost contact tambah nggak jelas. Makanya kerunutan menonton itu perlu, karena dari situ bisa paham kerangka pemikiran yang aku bangun itu seperti apa gitu. Oke, sedikit demi sedikit kita mulai menukik
sudah 2 video tentang sholawat dan kita akan lanjutkan sekarang ya, sedikit lagi menuki sampai nanti kepada intinya. Aku kurang tahu apakah ini akan selesai di 3 seri, 4 seri ya, atau bahkan 5 seri. Kita mengalir saja ya. Untuk saat ini judulnya tetap, judul besarnya itu sholawat ya, sholawat ya. Aku sudah tidak perlu jelaskan lagi sholawat itu apa, sholat itu apa ya. Sekarang nah nanti itu judulnya yang di sini tuh yang dikaitkan. Sekarang kita kaitkan Matius. Oh, sholawat kok Mbah? Matius nih. Matius 6 ya. Matius 6 9 sampai 10 ya. Terus Matius 21 9 nih ya. Nanti di unggahan berikutnya sholawat, tapi bawahnya ini apa? Nah, jadi ini yang nanti yang dikaitkan. Untuk saat ini Matius 6 9 sampai 10 dan Matius 21 9. Pelan-pelan ya, kita kalem-kalem aja. Secara umum, apa sih makna sholawat itu? Yang kamu ketahui lah. Paling tidak secara umum kamu ketahui itu apa gitu. Umum itu belum tentu benar loh ya. Sedangkan usaha kita itu menjadikan yang benar itu umum, bukan yang umum itu benar gitu ya. Jadi informasi-informasi dari internet ya, baik itu apapun yang namanya ya, apa itu Google, apa itu Instagram, Facebook, selain lain-lain apa lagi selainnya itu lagi ya. Itu kalau dalam dunia akademik itu tidak boleh dijadikan referensi loh ya. Misalkan nyusun disertasi atau skripsi itu enggak boleh. Itu hanya sebatas pengetahuan saja. Jadi harus ada bukunya gitu. Karena apa? Karena dalam kesepakatan akademik itu yang namanya informasi dari internet itu masih probability. Meskipun buku sebetulnya ya masih probability juga sih, perlu diuji. Cuman tingkat probability itu lebih tinggi di internet gitu ya. Artinya ya mungkin dia benar, tapi mungkin juga salah gitu. Jadi sebatas informasi saja. Tidak bisa argumentasi dari internet itu dijadikan dalil akademis untuk sebuah argumentasi sehingga bisa dinyatakan benar, itu enggak. Ya. Tapi ya bukan berarti tidak perlu gitu ya. Cuman tidak bisa dijadikan sebagai data apabila kita menyusun karya ilmiah. Ini supaya kalian tahu ini ya. Biasanya yang nggak pernah bau sekolahan nggak tahu ya. Apalagi yang sekolah cuman sampai halaman balik kanan pulang. atau justru sekolahnya nggak sampai pagar ya. Sampai halaman sekolah aja nggak sampai. Itu nggak ngerti yang gini-gini. Nah, aku ngerti, aku bagikan sejauh yang aku tahu begitu ya. Jadi nggak boleh. Oke, aku jelaskan dulu apa ya? Jimat. Orang Jawa bilang jimat, nggak tahu. Orang lain atau saudara-saudara kita yang ada di Pasundan, ada di Batak, ada di Aceh, ada di Ambon, ada di Maluku, ada di mana lagi? Makassar, ada di seluruhnya lah ya, di Samarinda ya. Nyebutnya apa? Kalau orang Jawa itu nyebutnya jimat. Kalau itu dikaitkan dengan perspektif yang lain, itu biasanya itu sesuatu yang dianggap bertuah, seperti tulisan gitu ya. Raja, ada yang disebut raja. Nah, itu nanti misalkan raja itu tulisan doa seperti doa gitulah ya. Ditulis terus itu dibungkus gini. Dibungkus,
terus dijadikan tali pinggang biasanya. Nah, itu dijadikan jimat. Orang Jawa bilang jimat. Artinya itu dijadikan sarana dia untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Itu namanya jimat. Ini mungkin masih bingung ini. Mau jelaskan sholawat kok jelaskan jimat juga ya. Kalau aku baca ya dari informasi yang disampaikan oleh seorang pakar sastrawan kita ya, Om Remi, itu dijelaskan begini. Di Minahasa, Sulawesi mana Minahasa itu? Utara ya. Itu disebut dengan paeretan. Ya, di Minahasa itu disebut paeretan. Kalau di Jawa itu disebut jimat. Ya. Jimat barang siji di rumah. ya, jimat. Oke, ikuti aja ya. Biarpun kamu bingung, kamu ikuti aja, nanti kamu ngerti kok. apa hubungannya jimat dengan sholawat? Oke, apa yang kamu ketahui tentang sholawat secara umum? Ya, apa? Maka seperti yang diketahui secara umum itu ada yang mengartikan itu doa, gitu ya. Doa. Jadi sholawat itu doa. Terus bagaimana? Apakah kita setuju dengan arti atau mana sholawat itu doa? Ya, berdoa gitu ya. Ya kalau menurut aku sih gini aja. Kita tampung saja dulu ya. Sholawat itu doa, artinya kita tidak tolak, tapi juga kita tidak terima. Jadi wait and see. Sementara kita tampung aja dulu supaya dialognya bisa jalan. Karena nanti kalau misalkan doa diterjemahkan sebagai sholawat ditolak, itu dialognya nggak jalan gitu ya. Jadi salah satu cara membuat supaya dialog itu berjalan, kita harus memberikan sebuah ruang gerak ya, ruang gerak pemakluman gitu. Seperti ini ruang gerak. Ya udah, kita terima saja dulu atau kita permaklumkan dulu atau kita tampung dulu ya. Kalau kita tampung itu terima dalam tanda kutip ya, bahwa sholawat itu adalah doa gitu. Kenapa demikian? Ya karena publik menerimanya seperti itu ya. Dan nanti kita bicarakan secara khusus sholawat doa mungkin besok ya. Kalau ini kan sholawat Matius 6, 9, 10 sama Matius 21, 9. Oke. Karena sholawat itu dipahami oleh publik Islam khususnya itu sebagai doa ya. Dan kita itu diperintahkan untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad ya. Maka tinggal selangkah lagi pemahaman itu digiring ya dalam sebuah pertanyaan. Apakah orang Islam bisa selamat? Orang nabinya saja masih didoakan supaya selamat. kan itu sering muncul di perdebatan-perdebatan teologis antar Islam Kristen ya. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan oleh teman-teman yang Kristen. Jadi bagaimana orang Islam mau selamat, orang nabinya aja masih didoakan selamat. Ini Yesus ini juru selamat. Biasanya gitu perdebatan-perdebatannya. Terus bagaimana kita mensikapi hal-hal seperti itu?
Ya seperti tadi aku bilang, ya sudahlah, kita terima saja dulu dalam tanda kutip, atau kita tampung saja dulu bahwa sholawat itu adalah doa gitu ya. Tentang pembahasan apakah sholawat itu bisa dimaknai sebagai doa itu besok ya. Untuk saat ini kita tampung aja dulu. Oke lah, oke gitu. Oke, aku minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus jawaban apa yang akan kita beri ketika teman-teman Kristen mengatakan, ya orang Islam tidak selamat, bagaimana mau selamat, orang nabinya aja masih didoakan supaya selamat kok. Itu kan sesuatu yang sudah menjadi jamak, terlalu sering itu muncul dalam perdebatan-perdebatan tentang soteriologi ya, tentang keselamatan. Itu sering muncul. Dan teman-teman Islam juga menjawabnya itu kadang-kadang cukup repot juga, harus diakui. Ya, menjawab pertanyaan teman-teman Kristen itu cukup repot. Oke, tapi aku sebelum masuk ke dalil nakli, aku ingin membawanya ke dalam diskusi akli, artinya akal. Apakah setiap orang yang kita doakan selamat itu lalu dengan serta-merta bisa diartikan bahwa dia atau mereka yang kita doakan selamat itu tidak selamat? Nah, ini dulu yang harus dipahami. Ya. Ini yang harus dipahami dulu. Ya. Aku ulangi pelan-pelan. Apakah orang yang mendapat atau yang didoakan keselamatan atasnya itu berarti bisa disimpulkan dengan exactly, dengan pasti berarti dia lagi kondisi tidak selamat? Coba. Ya. Ya, ketika Kanjeng Nabi didoakan selamat, berarti Kanjeng Nabi tidak selamat atau belum selamat, begitu kan? Yang dibangun oleh teman-teman Kristen. Jadi seolah-olah mana ada keselamatan dalam misalnya nabinya aja minta didoakan kok, orang belum tentu selamat. Kan begitu. Maka aku ingin menggiringnya dalam sebuah pemikiran, apakah sosok seseorang, kamu, dia, atau siapapun yang mendapatkan atau didoakan selamat atau mendapat doa keselamatan atasnya, lalu bisa dengan serta-merta dia disimpulkan, oh berarti dia dalam kondisi tidak atau belum selamat. Bisa begitu? Ya, bisa begitu enggak? Oke, aku baca sebuah salam yang sering diucapkan oleh 3 anak-anak Abraham ini ya, 3 rumpun samawi ya. Artinya asal muasalnya itu dia menginduk kepada Abrahamic faith gitu ya. Kita mulai dari saudara tua Yahudi. Yahudi itu ucapannya Shalom Aleichem. Dalam rumpun Ibraniun seperti itu. Shalom Aleichem. Ya. Pertanyaannya, apakah ketika seorang saudara tua kita Yahudi memberikan salam kepada saudaranya dengan ucapan Shalom Aleichem, lalu yang mendapat ucapan salam itu tidak selamat? Coba. kan ini diskusinya menarik ini ya. Kita coba dudukkan permasalahan ini dengan benar supaya kebodohan itu bisa hilang lah ya. Masa bodoh terus? Ya enggak lah ya. Selama mau belajar ya cerdas lah. Kecuali anjing, ya anjing bagaimana. Tapi anjing pun sebetulnya kalau dia mau belajar ya dia bisa cerdas juga gitu ya. Tergantung anjingnya juga. Gimana argumentasi yang aku bangun ya? Apakah ketika sosok seorang Yahudi mengucapkan salam kepada saudaranya,
Shalom alaihim. Lalu yang dapat ucapan itu tidak dalam kondisi selamat atau belum selamat, begitu kan? Silahkan dijawab. Silahkan dijawab. Berikutnya, ke Nasrani perdana itu ya Yahudi, ya. Nasrani perdana itu Yahudi, kemudian menjadi Nasrani, kemudian Nasrani di tangan Paulus berubah menjadi Kristen, itu kita sudah bahas ya. Apalagi kemarin kita membahas tentang bukunya Profesor Mun Insiri ya. Sudah kita bahas tuntas itu. Jadi kalau Nasrani itu nisbahnya ya ke Paulus. Kalau Nasrani itu ke Kanjeng Nabi Isa atau yang disebut Paulus. Kalau Kristen itu salah aku ngomong ya. Salah, sebentar. Kalau Nasrani itu nisbahnya ke Kanjeng Nabi Isa. Kalau Kristen itu nisbahnya ke Paulus. Nanti kalau ditarik lagi Kristen menjadi Protestan, nisbahnya ke Martin atau biasa disebut Martin Luther gitu. Inilah efek tadi malam sampai malam. Jadi kadang-kadang masih sering-sering ke bawah ngantuk ya. Oke, minum kopi dulu biar tidak salah-salah ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau aku jelaskan, kemudian di tangan teman-teman Kristen, Shalom alaihim itu sering disingkat menjadi Shalom. Kita bisa lihat Pak Pendeta kalau mau khotbah ya, mau sekolah minggu itu disingkat menjadi Shalom, Salam, yang artinya ya keselamatan itu juga. Cuman jarang aku nggak tahu kalau Kristen Timur ya. Kristen Timur yang ada di Jazirah Arab sana mungkin apakah sepertinya masih lengkap. Sepertinya loh ya. Masih lengkap mengucapkan sebagaimana saudara tua kita Yahudi, Shalom alaihim. Tapi yang barat dan yang di Indonesia ini kebanyakan dia sudah dipotong, tidak selengkap itu, dia hanya mengucap Shalom gitu ya. Kalau mau khotbah itu Shalom gitu. Misalkan seorang pendeta mendapat tugas khotbah atau sedang bertemu kerabatnya, ya temannya atau apalah ya. Terus dia mengucapkan Shalom gitu. Pertanyaannya, apakah yang mendapat ucapan Shalom dari Pak Pendeta itu dalam kondisi tidak atau belum selamat? Coba. Ya, kita ini orang Jawa bilang metani sedikit, mengurai sedikit supaya otak-otakmu itu cerdas, ngerti gitu ya, supaya gobloknya itu hilang. Sekali lagi ya aku sampaikan, apakah ketika Pak Pendeta mengucapkan kata Shalom ya kepada jemaatnya lah gitu gampangnya, apakah jemaatnya itu dalam keadaan tidak selamat? Apakah jemaatnya itu dalam keadaan belum selamat? Ya, itu dalam perspektif Kristen ya, yang sudah dipotong, jadi tidak asal Shalom alaihim tapi tinggal Shalom. Masuk ke Islam, saudara muda ini, bungsu ini Islam ya. Dia dialeknya saja yang berbeda. Kalau awalnya tadi dari saudara tuanya dialeknya Ibraniun, masuk ke saudara muda Islam itu menjadi dialeknya Arabiun, maka disebut Assalamu alaikum gitu ya. Assalamu alaikum. Memang di sini menggunakan kum ya, tidak menggunakan assalamu alaika. Jadi memang bahasa itu kadang-kadang ada yang menembus batas grammar atau tata bahasa, atau apalagi kalau dalam pondok itu disebut nahu ya. Ada yang menembus. Itu sebetulnya kalau assalamu alaikum, kumnya itu jamak,
Kalau assalamu alaika, nah itu yang mufrad, yang tunggal. Sebetulnya gramatikal Arabiun begitu, nahunya begitu ya. Jadi sorob itu tentang kata ya. Nahu itu tentang kalimat. Tetapi seperti kita tahu, mau ketemu satu orang kek, mau ketemu dua orang kek, mau ketemu jamak kek, mau ketemu mufrad kek, yang umum kita gunakan assalamu alaikum. Biasanya diteruskan warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun yang kita beri salam itu satu orang, kita tetap pakai kum. Ya. Seperti tadi kalau kum itu jamak, kalau ka itu mufrad. Tapi kita biasanya menerobos, yaitulah bahwa tidak selamanya kalimat itu tunduk terhadap gramatikal ya. Nahu kalau di sini ya. Karena apa? Nahu itu juga kan pengetahuan yang dibangun manusia untuk mengetahui pesan-pesan dari sebuah teks ya. Kalau di sini tentunya kitab suci gitu. Oke. Terkait dengan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu setidaknya ada 3 problem yang disampaikan, yaitu pertama itu keselamatan, yang kedua rahmat, yang ketiga keberkahan. Jadi kita mendoakan seseorang itu ya selamat, ya mendapat rahmat, ya mendapat berkah, itu kita doakan begitu. Tapi dalam konteks ini kita fokus saja tentang yang selamat aja lah. Ya. Pertanyaan sama seperti pertanyaan kepada Yahudi, juga pertanyaan kepada Kristen tadi. Apakah seseorang yang mendapatkan ucapan assalamu alaikum berarti mereka atau dia itu dalam keadaan tidak selamat, belum selamat, begitu? Ya, apa begitu? Nah, jadi sama, pertanyaannya sama. Untuk Yahudi sama, untuk Kristen sama, untuk Islam sama. Kan ini saling mengucapkan salam dengan perspektifnya masing-masing, tapi intinya mengucapkan salam. Pertanyaanku, apakah ketika sosok dia mendapatkan salam dari orang lain, entah itu saudaranya, temannya, sejawatnya atau apanya, apakah berarti dia itu tidak selamat? Sehingga teman-teman khususnya dari Kristen mengatakan, oh Kanjeng Nabi Muhammad belum selamat, atau paling tidak, oh Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak selamat. Kenapa? Lah itu buktinya didoakan selamat, berarti kan dia belum selamat. Ya. Aku tambahin lagi lah, misalkan begini, ada teman kita baru menikah gitu ya, kita lalu mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Ketika dia dapat ucapan selamat menempuh hidup baru, apakah dia tetap dalam kehidupan yang lama? Artinya dia belum hidup baru begitu, masih tetap sendiri, belum ada istri yang bisa bikinin kopi, bisa gorengin pisang untuk kita, bisa bikin sayur untuk kita, apa begitu? Coba ya, aku ulangi, apakah seseorang yang mendapat ucapan ketika dia menikah dari kerabatnya, dari kawannya, dari teman sejawatnya, teman bisnis, teman kantor, diucapkan selamat menempuh hidup baru, apakah yang mendapat ucapan selamat menempuh hidup baru itu belum dalam kehidupan yang baru? Coba. Ini bahasa itu begitu. Jadi nggak syukur congormu mangapai ngomong Kanjeng Nabi belum selamat, itu kan karena gobloknya saja. Ya. Karena kebodohannya, ketololannya nggak mengerti. Aku bilang kapan kemarin aku sudah jelaskan bahwa sudah aku jelaskan di tentang kita membahas tentang Mu'in Siri juga ya, bahwa bahasa itu ada rasa. Jadi
teramat sangat terbelakang lah kalau disimpulkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak selamat karena masih didoakan supaya selamat. Ya itu jawabannya seperti yang tadi aku sudah bangun. Kamu jawab itu. Dalam Yahudi begitu, dalam Kristen begitu, dalam Islam begitu, dalam kehidupan sosial seperti tadi yang menempuh hidup baru juga begitu. Apakah orang-orang yang mendapatkan ucapan selamat itu berarti tidak selamat? Jawab. Supaya congormu itu enggak berkaing-kaing seperti anjing. Ya. Jadi supaya enggak lagi bodoh gitu loh. Bodohnya itu dibuang. Karena apa? Semua Kanjeng Nabi itu mesti mengajak kita pada keselamatan. Semua. Dari mulai Kanjeng Nabi Adam, ya. Kanjeng Nabi Nuh, Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa yang dibilang Yesus, sampai si bungsu Kanjeng Nabi Muhammad. Itu semua para nabi itu mesti mengajak kepada keselamatan. Terus kok ada orang goblok karena nggak tahu bahasa, oh nabinya itu nggak selamat, bagaimana umatnya mau selamat? Itu kan karena kegoblokannya. Makanya perlu belajar bahasa. Nggak tahu dulu kalian dapat bahasa nilainya berapa? Kalau aku 10 terus dulu. Sastra juga 10. Sampai gurunya heran sama aku. Aku masih SMP itu. SMP kelas 1, kelas 2. Aku masih ingat nulis gitu. Sama guru bahasa aku itu ibu ya. Rambutnya panjang sepantat itu. Di gini diikat gitu. Ya orang kuno kan begitu ya. Aku dilus-lus ditanya, besok mau jadi apa gitu. Dan aku terdiam, aku bingung mau ditanya mau jadi apa. Dia sampai salut, nilai bahasa aku itu 10 dan juga nilai sejarahku itu 10 terus gitu ya. Bahkan ketika aku SMA itu juara satunya itu 2 karena nilai totalnya sama 72 kalau tidak salah, nilai totalnya itu sama. Aku unggul di apa ya, bahasa Inggris ingatku, yang satunya unggul di matematika. Jadi nilai kami sama-sama total general nilai 72. Jadi juara 2-nya waktu di SMA itu, waktu lulusan itu 2 gitu. Ya. Ya sebetulnya nggak pinter-pinter amat ya, cuman aku suka baca dari kecil gitu. Oke. Aku nggak tahu kalian dulu belajar bahasa apa enggak, apa memang goblok nggak ngerti bahasa gitu ya. Jadi mulai sekarang aku ajarkan kepada kalian siapapun, jangan pernah menyimpulkan ketika orang mendapat ucapan salam atau selamat, terus kamu simpulkan bahwa orang itu dalam keadaan tidak selamat. Itu sebuah kebodohan yang harus dibuang jauh-jauh. Apalagi ini zaman milenial kok. Kebodohan seperti itu kok dipegang kan memalukan gitu. Ya. Itu dalam kerangka berpikir analitik logis. Ya, analitik logis. Sekarang kita merujuk ke analitik nakli. Ya, kalau tadi kan logis itu akli, ini nakli, nas. Ya, nas. Artinya, minum air putih harus dicampur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau teman-teman Kristen menyimpulkan bahwa orang yang diberi ucapan selamat itu berarti tidak selamat, ya. Lalu bagaimana tentang kondisi Yesus di Matius 21:9? Nah, jadi dua perspektif ini kita adili di atas meja yang sama, gitu ya. Jadi fair ya, sama-sama kita hadirkan, ya. Aku jelaskan dulu tentang kata, karena di sini ada kata Ibrani yaitu Hosana. Hosana. Itu di mobil teman-temanku di sini biasanya ditulis di depan mobilnya itu atau di belakang itu Hosana itu ya. Hosana. Itu bisa dari bahasa, kalau bahasa Yunaninya dia Osana ya. Ho-nya hilang.
Itu sudah terjemahan. Kita ambil ke Ibraninya aja ya. Ke Ibrani ya. Itu Hosiana. Ini gini. Hosiana. Ya. Terus kalau dari Aramnya itu Osana. Osana. Begini. Ya. Yunaninya nggak usah lah ya. Ini Arma. Ini Aram. Ya. Jadi mirip-mirip. Ya tentunya Yunani ngambil dari Ibrani dong, ya. Nggak mungkin dari Yunani ke Ibrani, dari Ibrani ke Yunani. Kalau Yunaninya bilang Osana tanpa H, ya. Oke, artinya apa? Ini tentang keselamatan. Kalau kita lihat di sini adalah selamat menyelamatkan juru selamat. Jadi tentang keselamatan ini, tentang keselamatan, ya. Hosana ini berbicara tentang keselamatan, gitu, ya, tentang keselamatan. Sekarang kita menukik ke Matius 21:9, nih ya, Matius 21:9, ya, 21:9, nih ya. Ya, oke, udah jelas deh, jelas. Matius 21:9. Begini kalimatnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang tinggi. Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi anak Daud. Siapa ini? Yesus. Yang oleh teman-teman Kristen mereka terima sebagai Tuhan. Hebat ya. Kalau kita kan nabi, ini Tuhannya ini. Keselamatanlah bagi anak Daud. Anak Daud itu merujuk ke siapa? Ke Yesus. Ini doa ini. Lalu apakah akan ditarik kesimpulan berarti anak Daud nggak selamat? Karena masih didoakan Hosana bagi anak, jelas teksnya, Hosana bagi anak Daud. Anak Daud itu merujuk ke siapa? Yesus. Berarti Yesus masih di neraka, belum selamat. Apa begitu? Apa sama seperti tadi? Ketika orang Islam bersolawat kepada Nabi dan solawat itu doa, berarti Nabi itu tidak selamat, masih di neraka. Orang Islam tidak selamat tentunya, orang Nabinya aja tidak selamat. Nah kalau ini bukan Nabi lagi nih, khususnya yang Tritunggal ini, Tuhan ini, ya. Hosana bagi anak Daud. Teksnya jelas. Hosana bagi anak Daud. Anak Daud itu siapa? Merujuk ke Yesus yang diterima oleh teman-teman Kristen Tritunggal sebagai Tuhan. Tuhan loh didoakan Hosana. Artinya apa? Keselamatan bagi anak Daud. Pertanyaannya, apakah anak Daud itu belum selamat? Silakan dipikir. Ya, jadi jangan pakai standar ganda. Nggak boleh dalam kerangka akademik itu pakai standar ganda. Jadi orang-orang berpikir ilmiah itu harus dia kerangka berpikirnya itu lurus, tidak pakai standar ganda. Kalaupun berubah standar ganda, misalkan di sini begini, di situ begitu, itu harus ada argumentasi yang menjelaskan kenapa di sini begini, kenapa di situ begitu. Itu harus ada. Itu namanya bukan standar ganda. Ya. Kalau yang standar ganda itu ya sudah jelas-jelas sama duduk permasalahannya, tapi diperlakukan tidak sama. Gitu. Ya, ini kan sama dengan sholawat ini. Hosana bagi anak Daud. Kurang jelas siapa? Kamu ngerti bahasa Indonesia enggak? Berapa nilai bahasa Indonesiamu? Kamu pernah sekolah enggak? Jangan-jangan sampai halaman sekolah. Boro-boro sampai halaman sekolah. Sampai pagar sekolah aja balik kanan. Jadi nggak pernah sekolah. Makanya nggak ngerti bahasa. Ini tertulis Hosana bagi anak Daud. Anak Daud itu siapa? Yesus yang diterima oleh teman-teman kita sebagai Tuhan. Apakah Tuhan tidak selamat? Perlu didoakan selamat?
Ini istri masak pedas, kami seleranya pedas. Aku lidah Sumatera, jadi kalau makan harus pedas. Jadi paling susah kalau harga cabai, kami nyebutnya di Sumatera cabai di Siantar, Lombok kalau di sini. Kalau harga cabai naik itu paling susah. Aromanya menggoda ya. Nggak apa-apa, bikin aku yang tadi kurang semangat sampai salah-salah ngomong, sekarang lebih semangat karena bau sambal. Coba teman-teman Kristen pikirkan ini dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang tenang. Kalau kau memang mau mencari kebenaran, ya itu namanya baru manusia. Manusia itu mau mencari kebenaran. Kecuali anjing, dikasih tahu nggak kasih tahu melet saja. Artinya tuduhan-tuduhan yang dikenakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad tentang sholawat, tentang doa keselamatan itu masukkan ke sini. Ini juga doa keselamatan untuk Kanjeng Nabi Isa yang disebut Yesus itu. Hosana bagi anak Daud. Kurang clear gimana doanya? Maka kalau dikatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad tidak selamat, maka harus juga dikatakan bahwa Tuhan, ini Tuhan loh ya, bukan Nabi. Ini Tuhan. Tuhan juga tidak selamat. Siapa Tuhan Yesus? Kenapa? Masih didoakan ini loh. Hosana ini loh. Itu namanya tidak standar ganda. Berapa jam nih? 41 menit. Ya wis tinggal 1 ayat kok. 2 ayat. Ya. 2 ayat. Oke. Aku ceritakan pareretan atau jimat ini ya. Yang jelas ini sudah selesai ya. Sudah jelas ya hosana ini ya. Aku hapus. Pareretan atau jimat itu gini. Jadi saudara kita yang ada di Minahasa sana itu kan dulu ya, itu menggunakan ini sudah selesai ya, ini sudah selesai ini. Sekarang kita ke sini ya, ke Matius 6 9 sampai 10 itu teksnya itu dijadikan pareretan. Pareretan itu ya, paeretan bukan pareretan. Paeretan itu jimat yang bisa lewat itu menjadi keselamatan atas mereka. Jadi ceritanya begini. Kalau kita lihat Klinkert ya, Klinkert sendiri di kalangan Nasrani itu sejak abad ke-19 dikenal sebagai penerjemah Bible ya, ke dalam bahasa Melayu yang saat itu paling bagus lah. Kondisi saat itu ya, jangan dibawa ke sekarang. Terjemahan Injilnya dalam bahasa Melayu yang diterbitkan itu tahunnya 1863 ya. Tahun 1863. Ya, berapa tahun sudah itu sekarang. Menyangkut kata Bapa dari perikop Matius ini ya ini ya. Itu diajarkan kepada anak-anak mereka sampai tahun 70-an itu diajarkan. Seperti kalau kita lihat teman-teman saudara kita Yahudi itu, anak-anak kecilnya itu diajarkan syahadat Shema. Jadi mau tidur, bangun tidur tuh baca syahadat Shema. Jadi dalam Yahudi itu Allah atau YHWH yang Esa itu harga mati. Echad itu harga mati bagi Yahudi. Sama dengan Islam, tidak bisa diutik-utik, mau diakal-akalin menjadi kesatuan itu enggak boleh begitu ya. Maka syahadat Shema itu diajarkan kepada anak-anak mereka. Shema o Israelu Yahweh Elohinu Yahweh Echad gitu kan ya. Begitu juga ini doa ini diajarkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Minahasa itu sampai tahun 70-an itu masih diajarkan kepada anak-anaknya ya. Tahun 70-an itu. Terjemahan Klinkert untuk ayat ini sesuai yang tercetak loh ya. Sesuai yang tercetak aku baca. Karena nanti beda dengan yang sekarang ya. Tapi kita tidak dalam rangka membicarakan perbedaan terjemahan loh ya, hanya sekedar tahu aja. Kalau Klinkert begini.
Bapa kami yang ada di surga, dipermuliakanlah kiranya namamu. Ya. Dulu kalimat ini, doa Bapa kami itu dijadikan pareretan, dijadikan jimat, dibungkus di kertas, sama dengan orang-orang kita juga, orang di Islam itu ada yang namanya raja biasanya ya. Itu jadikan jimat gitu. Ya makanya kan aku mengusung Islam rasional gitu ya. Jadi tapi hal-hal begitu ya sudahlah, itu mistis itu ya, bukan rasional ya. Itu dijadikan jimat itu ya, dibungkus kain merah untuk diikatkan di pinggang supaya katanya kebal peluru itu oleh prajurit-prajurit Minahasa yang dibina menjadi Mersose ya. Mersose itu tulisannya Markause di Magelang, Jawa Tengah ya. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan perang di Aceh di akhir abad ke-19. Itu tinjauan budayanya itu seperti itu ya. Sekarang kita lihat apa terjemahannya. Bapa kami yang ada di surga, dipermuliakanlah kiranya namamu. Jadi gini loh, murid-murid Yesus minta diajarkan doa sama Yesus, maka itu asbabun nusulnya begitu. Kalau kita gunakan istilah asbabun nusul ya. Lalu Yesus mengajarkan doa kepada muridnya, lalu dikenallah doa itu, doa Bapa kami, yang kemudian di Minahasa ya menjadi paeretan, jadi jimat kalau bahasa Jawanya, dibungkus kain merah, jadikan sabuk gini ya, supaya kebal peluru ya. Itu mistis ya. Kita tidak bicara mistisnya ya. Gimana kalimatnya? Aku ulangi. Ini apa adanya loh ya. Bapa kami yang di sorga, bukan surya, sorga, dipermoeliakanlah, jadi bukan u ya, bukan dipermu, bukan, dipermoeliakanlah kiranya namamu, dipermoeliakannya lah. Pertanyaannya, kira-kira Bapa ini Allah loh, itu apa tidak mulia ya? Apakah dengan doa Bapa kami itu Anda katakan bahwa Bapa itu tidak mulia? Karena apa? Lah masih didoakan mulia. Bahkan lebih dari itu ya. Kalau kita lihat terjemahan di sini itu begini. Ini terjemahan yang sekarang ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi beda. Di sini dipermuliakan, di sini dikuduskan. Sementara arti kudus itu sebetulnya seperti aku bilang kemarin, kados, kudus, terpisah. Dia transenden, tidak imanen seperti kita. Ya. Nantilah itu kita diskusikan ya. Yang jelas di sini kudus, sementara di 1863 oleh Klinker mulia ya, itu kita abaikan dulu perubahannya itu. Kalau kita mau cari yang benar yang mana ya harus kita merujuk original teksnya. Kan begitu. Ya. Oke, kalau kita pakai yang terjemahan sekarang ya, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu yang ke-9. Pertanyaannya, berarti bisa dong disimpulkan bahwa bapaknya itu belum kudus. Ini Bapa loh ya, Allah ini, bukan Nabi ini, Allah. Berarti orang Kristen lebih hebat dong. Allahnya saja didoakan belum selamat, Tuhannya saja didoakan belum selamat. Di sini tadi, di sini Tuhan, di sini Allah. Bapa itu merujuk ke Allahnya, itu belum kudus. Karena teksnya begini, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berarti namanya belum kudus dong, karena masih didoakan supaya kudus. Apa begitu? Lanjutnya yang ke-10 ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Oh berarti belum jadi raja dong, karena belum datang. Coba. Nanti yang 11, 12, 13 itu ayat doa untuk si pendoa, untuk dirinya sendiri. Jadi dari ayat 9 ya, itu mulai diajarkan tentang doa. 10 dan 11 itu mendoakan Bapa, doa untuk Bapa ya. Doanya apa? Supaya kudus.
maka dikuduskanlah namamu, supaya punya kerajaan, maka datanglah kerajaanmu, karena belum datang kerajaannya. Begitu kerangka berpikirnya. Gimana? Ya? Artinya kalau kalian menggunakan kerangka berpikir Kanjeng Nabi Muhammad, ya, itu disolawati, yang perspektifnya doa supaya selamat, maka Kanjeng Nabi Muhammad belum selamat, itu harus linear dipakai. Maka itu pakai juga di sini, itu loh. Jangan standar ganda, berani nggak? Ya, di sini dipakai, ya. Di sini Tuhannya ini yang belum selamat. Kalau ini masih mending lah, Tuhan ini kan perdebatan antara Tuhan dan Tuhan. Di sini sudah jelas, Bapa itu menuju kepada Allah. Allahnya itu belum mulia ini. Sorry, ini juga belum ada yang bisa jawab. Kenapa Bapa? Kenapa K-nya hilang? Ada pendeta yang bisa jawab ini. Aku perlu penjelasan ini. Kenapa Bapa? Kok nggak Bapa? Ini merujuk kepada Allah, kepada yang Maha Tunggal, yang membuat kita hidup dan mati, yang membuat bumi langit. Di kejadian pertama, ya, di kejadian pertama itu kan begini, pada mulanya, ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Bapa ini merujuk ke itu, yang menciptakan bumi dan langit. Ini belum mulia, maka harus didoakan supaya mulia. Belum jadi raja, karena kerajaannya belum datang, maka harus datang. Harus berani berpikir begitu. Jadi clear ketika berpendapat tentang sholawat di dalam Islam. Kalau di dalam Islam itu sholawatnya kan nanti di Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 itu nomornya 56 yang nanti akan kita bahas. Jadi ini kalau memang begitu, ya perlakukan sama seperti ini teman-teman Kristen, monggo silakan, ya, kalau kerangka berpikirnya seperti itu, ya. Ini oke. Aku tidak simpulkan, ya, silakan saja, karena aku memberikan penawaran. Tergantung kamu, pikiranmu itu mau genah atau mau tetap jeblok, itu ada di kamu, ya. Tapi intinya jangan gunakan standar ganda untuk memandang sholawat dalam Islam dengan apa yang ada dalam Matius 2:1-9 dan Matius 6:9-10. Karena di sini Tuhan, di sini Bapa sama-sama didoakan, ya. Ini nanti kalau referensi lainnya ada ini di surat apa ya, mungkin kalian perlu. Itu bukan hanya di Matius saja, ya. Sebentar. Semakin banyak referensinya itu semakin bagus. Di Markus 11:9 ini juga ada, ya. Aku tambahin di sini. Markus, ya, 11:9. Ini sama, ini redaksionnya sama, ya. Jadi itu, ya. Kalau kita hari ini membahas sholawat terkait Matius 6, 9, 10 dan Matius 21 dan 9, supaya kedudukannya menjadi jelas. Sekarang terserah, khususnya teman-teman Kristen, apakah mau tetap mengatakan orang yang didoakan selamat itu berarti belum selamat, ataukah itu sebuah harapan yang dibangun supaya agar tetap selamat. Itu terserah saja, ya. Tetapi jangan gunakan standar ganda, ya. Karena hormat, salam yang diberikan itu juga hadir dalam wujud penghormatan. Seperti kalau di Islam begini, aku bacakan hadisnya, ya. Sebentar, hadisnya ini dari Bukhari mengatakan begini. Hadis dari Abdullah bin Amr, bahwasannya ada seseorang yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya, amalan Islam apa yang paling baik? Lalu Kanjeng Nabi menjawab, ya, memberi makan, ya. Jadi gini, kalau teksnya begini lengkapnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab. Beliau maksudnya Kanjeng Nabi menjawab ketika ditanya amalan Islam apa yang paling baik, gitu, ya. Dijawab, pertama memberi makan, ya, maksudnya kepada orang yang butuh, dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Jadi mengucapkan salam itu sebuah penghormatan. Bukan berarti kalau assalamualaikum, oh udah belum selamat itu. Kenapa masih dapat ucapan salam kedamaian, keselamatan, gitu. Ya, itu kerangka berpikir yang
yang rusak karena nggak tahu bahasa. Tapi setelah aku jelaskan, semoga bisa mencerdaskan kalian. Tetapi walaupun demikian, seperti aku bilang tadi, aku tidak menyimpulkan, silahkan kalian ambil dengan satu pesan saja, jangan gunakan standar ganda. Bagaimana memperlakukan sholawat, bagaimana Anda memperlakukan Matius 6, 9, 10 dan Matius 21, 9. Oke, sampai sini dulu. Besok kita membahas sholawat dalam perspektif doa ya. Kalau ini kan Matius 6, 9, 10 dan Matius 21, 9. Oke, sudah masuk, sudah adzan ya, duhur? Belum adzan ya, sebentar lagi adzan. Oke, sampai di sini dulu. Aku ucapkan terima kasih. Silahkan dipilih, kalian yang menentukan. Aku hanya menjelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.